Lestari memandang sekeliling meja makan dengan hati yang menghangat. Di usianya yang menginjak 68 tahun, tidak ada lagi pemandangan yang lebih membahagiakan dari ini. Rumah besarnya yang seringkali terasa kosong dan senyap, malam ini kembali hidup. Suara tawa, denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen, serta aroma semur daging dan opor ayam kesukaan almarhum suaminya, Aryo, seolah membawanya kembali ke masa lalu yang penuh kebahagiaan. Lestari adalah seorang wanita yang tangguh. Bersama Aryo, ia membangun bisnis properti dari nol, dari sepetak tanah yang tak dilirik orang hingga menjadi sebuah perusahaan pengembang yang disegani. Mereka melalui semuanya bersama, pahit dan manis. Aryo adalah jangkar dalam hidupnya, pria yang tenang dan bijaksana, yang selalu bisa melihat niat seseorang hanya dari sorot matanya. 5 tahun lalu, Aryo pergi mendahuluinya, meninggalkan Lestari dengan warisan yang lebih dari cukup dan sebuah lubang besar di hatinya. Sejak saat itu, satu-satunya pelipur laranya adalah keluarga kecil Rangga, putra tunggal mereka. Malam ini, semua ada di sini. Rangga duduk di seberangnya, pria berusia awal 40-an yang mewarisi perawakan ayahnya namun tidak dengan ketegasannya. Sejak kecil, Rangga cenderung penurut dan mudah dipengaruhi. Lestari tahu itu, dan terkadang ia menyesal telah terlalu memanjakannya. Di samping Rangga, duduk istrinya, Nadira. Wanita itu cantik, Lestari harus mengakuinya. Dengan tutur kata yang manis dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya, Nadira adalah menantu yang tampak sempurna di mata orang luar. Namun entah kenapa, Lestari sering merasakan ada sesuatu yang dingin di balik kehangatan yang ditunjukkannya, sesuatu yang tidak pernah bisa ia tunjuk dengan pasti. Lalu ada cucu-cucunya, harta yang paling berharga. Tiara, gadis remaja berusia 16 tahun, duduk di ujung meja, matanya lebih sering tertuju pada layar ponselnya daripada piring di hadapannya. Sesekali ia terkikik melihat sesuatu di layarnya, dunia yang seolah terpisah dari mereka semua. Dan di sebelahnya, ada Leo. Si bungsu yang baru berusia 8 tahun itu adalah kesayangan Lestari. Anak laki-laki yang pendiam dan peka, dengan mata besar dan jernih yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Ibu, tambah lagi semurnya? Ini enak sekali. Resep ibu memang tidak pernah ada duanya. Ujar Nadira sambil menyendokkan nasi ke piring Lestari, gerakannya begitu luwes dan penuh perhatian. Lestari tersenyum. Sudah, cukup, Nadira. Nanti ibu tidak bisa berdiri kalau terlalu kenyang. Jawabnya lembut. Ia melirik Rangga, yang juga tersenyum lebar. Iya, Bu. Jaga kesehatan. Tapi malam ini spesial. Kita semua kumpul. Anggap saja hari raya kecil-kecilan. Timpal Rangga. Ia menuangkan air putih ke gelas ibunya yang baru berkurang sedikit. Perhatian mereka malam ini terasa berlebihan. Namun Lestari berusaha menepis perasaan aneh itu. Mungkin mereka hanya sedang ingin membuatnya senang. Sudah lama sekali suasana makan malam tidak sehangat ini. Biasanya, Rangga akan sibuk membicarakan pekerjaan, dan Nadira akan mengeluhkan harga barang-barang yang terus naik. Tapi malam ini berbeda. Mereka berdua hanya fokus padanya. Bagaimana kesehatan ibu akhir-akhir ini? Tidak ada keluhan, kan? Tanya Nadira lagi. Matanya menatap Lestari dengan sorot yang sulit diartikan. Baik, sangat baik. Hanya kadang sedikit pegal kalau terlalu lama berkebun, sahut Lestari. Ia mencoba menikmati momen itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua kebaikan ini tulus adanya. Ia mengalihkan pandangannya pada Leo. Cucu laki-lakinya itu tampak aneh malam ini. Ia hampir tidak menyentuh makanannya. Nasi dan ayam opor di piringnya hanya diaduk-aduk pelan dengan sendok. Wajahnya pucat dan ia lebih banyak menunduk. Sesekali, ia akan mengangkat kepala, melirik cepat ke arah ayah dan ibunya, lalu dengan cemas menatap Lestari, sebelum kembali menunduk. Leo, kenapa tidak makan, sayang? Lestari bertanya dengan lembut. Rasa khawatirnya mulai muncul. Makanannya tidak enak? Atau sedang sakit? Semua mata langsung tertuju pada Leo. Rangga mengerutkan kening. Iya, kamu kenapa, Leo? Dari tadi diam saja. Makan yang benar.
Nadira tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai mata. Ia mengulurkan tangan untuk mengusap kepala putranya. Leo mungkin hanya lelah. Ya, kan, sayang? Tadi siang di sekolah banyak kegiatan, ya? Leo tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Bibirnya terkatup rapat. Anak itu tampak seperti sedang menahan sesuatu. Sebuah rahasia yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Lestari merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan seperti Leo yang biasanya. Meskipun pendiam, Leo akan selalu bersemangat jika neneknya ada di dekatnya. "Sini, biar nenek ambilkan ayam bagian paha kesukaanmu," ujar Lestari, mencoba mencairkan suasana. Ia menggeser kursinya sedikit dan mengulurkan tangan untuk meraih piring saji di tengah meja. Saat itulah ia merasakannya. Sebuah tarikan kecil yang ragu-ragu di ujung lengan blusnya. Ia menoleh dan mendapati Leo telah mendekatkan kursinya. Mata anak itu menatapnya lurus, penuh dengan kepanikan yang begitu nyata. Mulutnya bergerak tanpa suara, sebelum akhirnya sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar keluar dari bibirnya yang gemetar. "Nenek dalam bahaya." Lestari membeku. Waktu seolah berhenti. Suara tawa Tiara yang samar terdengar dari ujung meja. Suara denting sendok Nadira. Semuanya terasa menjauh. Yang bisa ia fokuskan hanyalah wajah pucat cucunya dan 4 kata yang terngiang di telinganya. Leo menelan ludah. Matanya bergerak panik ke arah orang tuanya yang sedang berbincang pelan. Lalu kembali menatapnya. Ia menarik lagi lengan baju Lestari. Kali ini sedikit lebih kencang, seolah ingin memastikan pesannya sampai. "Cepat pergi dari sini, Nek. Cepat pergi." Sebuah hawa dingin menjalar di punggung Lestari, mengusir semua kehangatan yang ia rasakan beberapa saat yang lalu. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia menatap mata Leo yang memohon, dan ia tahu, anak sekecil ini tidak mungkin berbohong tentang hal seserius itu. Kepolosan dan ketakutan di mata itu adalah hal yang paling jujur yang pernah ia lihat. Kehangatan di meja makan ini ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara, dan ia adalah target utamanya. Sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Dunia Lestari seakan terbalik dalam hitungan detik. Bisikan Leo seperti gema lonceng kematian di tengah riuhnya pesta. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Namun, puluhan tahun pengalaman mengelola bisnis dan menghadapi berbagai macam orang telah mengajarinya satu hal, jangan pernah menunjukkan kepanikan. Wajahnya harus tetap tenang, gerakannya harus tetap wajar. Rangga dan Nadira tidak boleh tahu bahwa topeng mereka telah retak. Lestari menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan getaran di tangannya. Ia meletakkan sendok dan garpunya kembali ke piring dengan gerakan yang pelan dan terkendali. Seolah ia baru saja kehilangan selera makannya. Ia tersenyum tipis pada Leo, senyum yang ia harap bisa menenangkan cucunya sekaligus menyembunyikan badai di dalam dirinya. "Nenek sepertinya sedikit lelah," ujarnya dengan suara yang dibuat sedikit serak. Ia memijat pelipisnya dengan satu tangan. Tiba-tiba kepala nenek pusing sekali. Ini adalah langkah pertamanya. Sebuah alasan yang masuk akal untuk meninggalkan meja makan. Nadira langsung menoleh. Raut wajahnya yang tadinya ceria berubah menjadi cemas. Tapi Lestari, yang kini melihat dengan mata yang baru, bisa menangkap kilat kekecewaan yang sangat tipis di sana. "Loh, ibu kenapa? Pusing? Apa perlu Nadira buatkan teh hangat?" tawarnya. Suaranya terdengar sangat perhatian. "Benar, Bu. Atau mau Rangga antar ke kamar?" sambung Rangga. Sudah setengah berdiri dari kursinya. Lestari mengangkat satu tangannya, menghentikan mereka. Tidak usah repot-repot. Ini migrain biasa. Kadang-kadang memang suka begini. Ibu hanya perlu minum obat yang ada di kamar dan langsung istirahat di ruangan yang gelap," katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Setiap kata ia ucapkan dengan hati-hati. "Tapi, Bu, makanannya kan belum habis. Puding buah kesukaan ibu juga sudah Nadira siapkan di kulkas," ujar Nadira. Nadanya terdengar seperti membujuk. Ia tidak ingin Lestari pergi. Tentu saja, pikir Lestari getir. Rencana mereka belum berjalan. Nanti saja kalau pusingnya sudah hilang. Kalian lanjutkan saja makannya.
Jangan pedulikan ibu, kata Lestari sambil perlahan bangkit dari kursinya. Ia sengaja sedikit terhuyung, berpegangan pada sandaran kursi untuk membuat aktingnya lebih meyakinkan. Biar Rangga panggilkan dokter pribadi kita saja ya, Bu? Biar langsung diperiksa, jadi kita semua tenang. Usul Rangga dengan cepat. Jantung Lestari mencelos. Dokter pribadi. Kata-kata itu cocok dengan kepingan puzzle yang diberikan Leo. Ini bukan hanya soal harta. Ini bisa jadi lebih buruk. Mereka mungkin akan membuatnya seolah-olah tidak waras. Tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri atau aset-asetnya. Almarhum suaminya dulu pernah memperingatkan, orang yang paling berbahaya adalah orang yang tersenyum di depanmu tapi membawa pisau di belakang punggungnya. Malam ini, Lestari melihat pisau itu dengan sangat jelas. Jangan, jawabnya dengan nada yang sedikit lebih tegas dari yang ia inginkan. Ia segera melembutkan suaranya. Maksud ibu, tidak perlu. Ini hanya migrain. Obat dari dokter langganan ibu jauh lebih manjur. Ibu hanya perlu tidur. Sudah, kalian lanjutkan makannya. Habiskan semuanya. Ia memaksakan seulas senyum, menepuk pelan bahu Rangga yang masih berdiri, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju koridor yang mengarah ke kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di atas lumpur hisap. Ia bisa merasakan tatapan mata Rangga dan Nadira di punggungnya, mengikuti setiap gerakannya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika ia akan melihat ekspresi mereka yang sebenarnya. Koridor panjang itu terasa seperti tak berujung. Lukisan-lukisan pemandangan yang tergantung di dinding, yang biasanya memberinya ketenangan, kini tampak seperti saksi bisu dari pengkhianatan ini. Begitu sampai di depan pintu kamarnya yang terbuat dari kayu jati solid, ia meraih kenop pintu, membukanya, masuk, dan langsung menguncinya dari dalam. Suara, klik. Dari kunci itu adalah suara termanis yang ia dengar malam ini. Ia tidak menyalakan lampu. Kamar yang gelap dan sunyi memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Ia bersandar di pintu. Dadanya naik turun dengan cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sakitnya bukan main. Anak yang ia lahirkan dan besarkan, menantu yang ia terima dengan tangan terbuka, tega merencanakan hal sekeji ini padanya. Namun, tidak ada waktu untuk meratap. Bisikan Leo terus terngiang. Cepat pergi. Lestari menghapus air matanya dengan kasar. Ia harus pergi, sekarang juga. Ia bergerak cepat dalam kegelapan yang familiar. Ia tidak menuju tempat tidur, melainkan ke lemari pakaian. Dari laci paling bawah, ia mengambil sebuah tas tangan berbahan kulit yang sudah lama tidak ia pakai. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia memasukkan dompetnya, ponsel, dan sebuah kotak bludru kecil berisi beberapa perhiasan warisan ibunya. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling berarti. Cukup untuk bertahan hidup jika ia harus memulai dari nol lagi. Kemudian, ia berjalan menuju jendela besar di sisi lain kamar. Jendela itu menghadap langsung ke taman belakang yang rimbun. Di sebelahnya, ada sebuah pintu kaca geser yang jarang digunakan. Itu adalah jalan keluarnya. Ia menarik gorden tebal itu perlahan, mengintip keluar. Taman itu gelap. Hanya diterangi oleh lampu taman temaram yang menyala otomatis. Aman. Ia melepas sandalnya agar tidak menimbulkan suara. Dengan hati-hati, ia membuka kunci pintu kaca itu. Geserannya menimbulkan sedikit decit yang membuatnya menahan napas. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara dari luar kamarnya. Mereka mungkin masih di meja makan, atau mungkin sedang berbisik-bisik, menyusun rencana selanjutnya karena target mereka tiba-tiba lolos dari panggung. Lestari melangkah keluar ke teras kecil, merasakan dinginnya ubin di telapak kakinya. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, sedikit menjernihkan pikirannya yang kalut. Ia tidak mengikuti jalan setapak yang terang, melainkan berjalan di atas rumput yang lembab, menyelinap di antara bayang-bayang semak bunga mawar dan pohon Kamboja. Tujuannya adalah gerbang kecil di ujung taman, sebuah akses untuk tukang kebun yang langsung terhubung ke jalan kecil di belakang kompleks perumahan. Saat ia hampir sampai di gerbang, ia memberanikan diri untuk menoleh sejenak ke arah rumahnya. Rumah yang ia bangun bersama Aryo, rumah yang penuh dengan kenangan.
Dari sudut pandangnya, ia bisa melihat ruang tamu melalui jendela yang tidak tertutup gorden. Lampunya terang benderang. Dan saat itulah ia melihatnya. Pintu depan rumahnya terbuka. Rangga berdiri di sana, menyambut dua orang pria berbadan tegap dengan wajah keras yang tidak ia kenali. Mereka tidak tampak seperti tamu. Mereka tampak seperti penagih utang. Atau lebih buruk lagi. Mereka masuk ke dalam rumah dengan langkah yang penuh percaya diri, seolah mereka adalah pemilik tempat itu. Kecurigaan Lestari terbukti 100%. Bisikan Leo telah menyelamatkan nyawanya, atau setidaknya kewarasannya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping namun dengan tekad yang membara, Lestari membalikkan badan. Ia membuka gerbang belakang sepelan mungkin, melangkah keluar, dan menutupnya kembali tanpa suara. Ia kini berada di jalanan yang sepi, sendirian, dikhianati, dan dalam pelarian. Tapi ia bebas, dan ia akan berjuang. Sandiwara telah berakhir, dan perang baru saja dimulai. Jalanan malam Jakarta melesat dalam pendar lampu yang kabur di luar jendela taksi. Lestari bersandar pada kursi belakang yang dingin, tubuhnya masih sedikit gemetar, bukan karena udara malam, melainkan karena sisa-sisa adrenalin dan rasa sakit yang mulai merayap masuk ke dalam tulang sumsumnya. Setiap lampu jalan yang mereka lewati seolah menyorot wajah-wajah di meja makan tadi. Senyum manis Nadira, anggukan patuh Rangga, dan mata Leo yang penuh ketakutan. Semuanya berputar di kepalanya seperti sebuah film rusak. Ia telah meminta sopir taksi untuk membawanya ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Hotel yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia butuh tempat yang aman, tempat yang netral, di mana tak seorang pun akan berpikir untuk mencarinya. Selama perjalanan, pikirannya bekerja keras, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan realitas yang baru saja hancur berantakan. Ia adalah seorang wanita yang terbiasa memegang kendali. Ia mengelola portofolio investasi yang rumit. Ia menegosiasikan kesepakatan tanah bernilai miliaran. Ia bisa membaca kontrak setebal kamus dan menemukan celah terkecil sekalipun. Tapi ia buta. Ia buta terhadap pengkhianatan yang tumbuh subur di bawah atap rumahnya sendiri. Bagaimana bisa ia tidak melihatnya? Tanda-tandanya mungkin selalu ada di sana. Gaya hidup Nadira yang semakin mewah, jauh melampaui gaji Rangga sebagai manajer di salah satu anak perusahaan miliknya. Liburan mereka ke Eropa, tas-tas bermerek yang selalu baru, mobil sport yang dibeli Rangga dengan alasan untuk investasi. Lestari selalu menepisnya, menganggapnya sebagai kebahagiaan putranya. Ia memberinya akses ke beberapa rekening, memberinya kartu kredit tanpa batas, semua atas nama cinta seorang ibu. Ia tidak pernah menyangka cinta itu akan dipelintir menjadi senjata untuk melawannya. Dan Rangga, putranya. Sakitnya terasa lebih tajam saat ia memikirkan Rangga. Anak laki-laki yang ia timang, yang ia ajari berjalan, yang selalu berlari kepadanya setiap kali terluka. Bagaimana bisa anak itu bersekongkol untuk menghancurkannya? Lestari tahu Rangga lemah. Ia tahu Nadira memiliki pengaruh yang sangat kuat atas suaminya. Tapi ia tidak pernah membayangkan kelemahan itu bisa berubah menjadi kekejaman seperti ini. Taksi berhenti di lobi hotel yang megah. Lestari membayar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya, menolak kembalian. Ia melangkah masuk ke dalam lobi yang berkilauan dengan lantai marmer dan lampu kristal. Sebuah dunia yang kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Di meja resepsionis, ia menyerahkan kartu identitasnya dan meminta kamar standar. Ia membayar deposit untuk beberapa malam ke depan dengan uang tunai, menghindari penggunaan kartu kredit yang bisa dengan mudah dilacak. Ia hanya ingin menjadi anonim malam ini. Begitu pintu kamar hotel tertutup di belakangnya, keheningan yang pekat langsung menyergap. Lestari meletakkan tas tangannya di meja, berjalan ke jendela, dan memandang hamparan lampu kota yang tak berujung. Disinilah, di dalam sangkar emas yang asing ini, ia akhirnya membiarkan dirinya merasakan semuanya. Beban pengkhianatan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bahunya bergetar, dan isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Ia tidak menangisi harta yang nyaris hilang. Ia menangisi keluarganya yang telah hancur. Ia menangisi putranya yang telah tersesat begitu jauh. Setelah beberapa menit, ia menarik napas panjang,
menghapus air matanya dengan punggung tangan. Meratap tidak akan mengubah apapun. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia tidak bisa melawan ini sendirian. Ia butuh bantuan. Seseorang yang bisa ia percayai tanpa keraguan sedikit pun. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Damar. Damar bukan sekadar pengacara keluarga. Ia adalah sahabat terdekat almarhum Aryo sejak mereka masih sama-sama merintis karir. Pria itu sudah seperti saudara bagi Lestari. Damar adalah pria yang lurus, cerdas, dan kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia jugalah satu-satunya orang yang pernah secara halus menyiratkan kekhawatirannya tentang pengaruh Nadira terhadap Rangga. Anakmu itu hatinya baik, Lestari, tapi tulang punggungnya terbuat dari agar-agar. Hati-hati dengan siapa yang membisikinya. Begitu kata Damar beberapa tahun lalu. Saat itu, Lestari hanya tersenyum, menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Malam ini, kata-kata itu terasa seperti nubuat. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas. Jarinya berhenti sejenak di atas nama kontak Damar. Saat itu sudah lewat tengah malam. Tapi ia tahu, Damar akan menjawab. Ini adalah keadaan darurat. Ponsel berdering 3 kali sebelum sebuah suara serak yang khas menjawab. Damar di sini. Damar. Ini aku, Lestari, ucapnya. Suaranya bergetar lebih dari yang ia inginkan. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara Damar berubah menjadi lebih waspada. Lestari? Ada apa menelepon selarut ini? Kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Damar. Aku dalam masalah besar. Jawabnya. Dengan suara yang tenang dan terkendali. Lestari menceritakan semua yang terjadi malam itu. Ia mulai dari suasana makan malam yang anehnya terlalu sempurna. Ia menceritakan bisikan Leo yang menyelamatkan hidupnya, aktingnya yang berpura-pura sakit, dan bagaimana ia melarikan diri melalui taman belakang. Ia mengakhiri ceritanya dengan gambaran 2 pria berbadan tegap yang masuk ke dalam rumahnya, disambut oleh putranya sendiri. Selama Lestari bercerita, Damar hanya diam mendengarkan. Sesekali menyela dengan gumaman singkat yang menunjukkan bahwa ia masih di sana. Ketika Lestari selesai, keheningan menyelimuti percakapan mereka selama beberapa detik. Aku akan ke sana sekarang. Kirimkan alamatmu, kata Damar akhirnya. Suaranya kini terdengar tajam dan profesional. Tidak ada lagi nada mengantuk. Yang ada hanyalah keseriusan seorang pengacara yang siap berperang. Tidak perlu, Damar. Aku aman untuk malam ini. Yang aku butuhkan adalah bantuanmu besok pagi, kata Lestari. Aku tidak ingin kamu terlihat datang menemuiku. Baiklah, Damar setuju. Dengarkan aku, Lestari. Jangan hubungi siapapun. Jangan gunakan kartu kreditmu. Anggap dirimu tidak ada untuk sementara waktu. Aku akan menjadi satu-satunya titik kontakmu. Paham? Paham. Jawab Lestari, merasakan sedikit kelegaan karena beban ini kini tidak ia tanggung sendirian. Aku tidak terkejut dengan keserakahan Nadira, tapi aku tidak menyangka Rangga akan terlibat sejauh ini. Ujar Damar, ada nada kekecewaan yang dalam di suaranya. Besok pagi, aku akan mulai bergerak. Aku punya beberapa orang yang bisa melacak siapa 2 orang itu dan mencari tahu apa sebenarnya rencana lengkap mereka. Kamu beristirahatlah. Cobalah untuk tidur. Terima kasih, Damar. Aku berutang padamu. Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Aku sudah berjanji pada Aryo untuk selalu menjagamu. Tidurlah. Besok kita akan mulai melawan. Setelah telepon ditutup, Lestari meletakkan ponselnya. Ruangan hotel itu masih terasa dingin dan asing, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap cermin, ia melihat seorang wanita tua dengan mata yang merah dan rambut yang sedikit berantakan. Ia tampak lelah dan rapuh. Tapi di balik rapuhan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras seperti baja. Mereka telah membangunkan singa betina yang selama ini tertidur. Mereka mengira ia hanyalah seorang nenek tua yang lemah dan pikun, yang bisa dengan mudah disingkirkan. Mereka salah besar. Malam ini mungkin panjang dan gelap,
Tetapi Lestari tahu, fajar akan segera tiba. Dan saat fajar itu tiba, ia akan siap untuk bertempur. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Lestari terbangun di atas ranjang hotel yang terlalu empuk. Punggungnya terasa kaku. Ia tidak benar-benar tidur, hanya melayang di antara kesadaran dan mimpi buruk yang mengulang-ulang kejadian semalam. Sinar matahari yang menerobos celah gorden tebal terasa menyilaukan. Dunia di luar sana berjalan seperti biasa. Orang-orang pergi bekerja, memulai hari mereka, tanpa tahu drama pengkhianatan yang baru saja terjadi dalam sebuah keluarga terpandang. Lestari bangkit dan memesan sarapan melalui layanan kamar, memilih menu yang paling sederhana. Sambil menunggu, ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, pikirannya berpacu. Damar sedang bekerja, ia tahu itu, tapi ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Ia merasa ada satu sumber informasi krusial yang belum mereka gali sepenuhnya. Sumber yang paling jujur dan tidak terduga. Leo, cucunya telah memberinya peringatan. Itu artinya, Leo pasti tahu lebih banyak. Anak-anak, dengan kepolosan mereka, seringkali menjadi pendengar dan pengamat yang paling jeli di dalam rumah. Mereka menangkap potongan-potongan percakapan orang dewasa yang dianggap tidak penting, menyerap suasana tegang yang coba disembunyikan. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Menelepon ke rumah adalah tindakan bunuh diri. Rangga dan Nadira pasti sedang waspada. Mereka mungkin sudah menyadari bahwa ia telah benar-benar kabur, bukan hanya beristirahat di kamar. Lalu ia teringat pada Tiara. Cucu perempuannya itu hidup di dalam gelembung dunianya sendiri. Ponsel, teman-teman, media sosial. Urusan keluarga yang rumit seringkali lewat begitu saja tanpa ia sadari. Sifatnya yang sedikit abai itu kini bisa menjadi sebuah keuntungan. Rangga dan Nadira tidak akan curiga jika ada panggilan masuk untuk Tiara. Rencananya mulai terbentuk. Pertama, ia butuh alat komunikasi yang aman. Ia mandi dan berganti pakaian, mengenakan blus sederhana dan celana panjang yang ia temukan di dalam tasnya. Pakaian cadangan yang selalu ia siapkan untuk keadaan darurat. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan sebuah syal untuk menutupi sebagian wajahnya, lalu keluar dari hotel. Ia berjalan beberapa blok, mencari konter ponsel kecil di pinggir jalan, jauh dari pusat perbelanjaan mewah. Di sana, dengan menggunakan uang tunai, ia membeli sebuah ponsel fitur yang paling murah dan beberapa kartu SIM prabayar dari operator yang berbeda. Ia kini memiliki jalur komunikasi yang bersih dan tidak bisa dilacak. Ia kembali ke hotel, tapi tidak langsung ke kamarnya. Ia duduk di sebuah kafe di lobi, memesan secangkir kopi, dan menunggu. Ia harus memilih waktu yang tepat. Pagi hari, Nadira mungkin masih di rumah. Jam makan siang, anak-anak belum pulang sekolah. Waktu terbaik adalah sore hari, sekitar jam 4. Saat itu, anak-anak sudah di rumah, mungkin sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau bersantai. Nadira bisa saja sedang keluar untuk arisan atau kegiatan sosial lainnya, meninggalkan anak-anak bersama asisten rumah tangga. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, jam di ponsel barunya menunjukkan pukul 4 sore. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasukkan salah satu kartu SIM baru dan menekan nomor ponsel Tiara yang ia hafal di luar kepala. Ponsel itu berdering cukup lama. Lestari hampir menyerah ketika akhirnya sebuah suara remaja yang terdengar malas menjawab. "Halo? Siapa?" "Ya. Tiara, ini Nenek," kata Lestari dengan suara pelan dan jelas. "Nenek? Kok nomornya aneh? Ponsel Nenek yang biasa mana?" tanya Tiara. Nadanya terdengar bingung. "Ponsel Nenek sedang rusak. Sayang, dengar. Jangan bilang siapa-siapa kalau Nenek yang telepon, ya? Terutama pada ayah dan ibu. Anggap saja ini telepon dari temanmu," kata Lestari, mencoba terdengar setenang mungkin. "Hah? Kenapa emangnya? Nek? Aneh banget," sahut Tiara. Rasa penasarannya mulai terusik. "Nanti Nenek jelaskan. Sekarang Nenek perlu bicara sebentar dengan Leo. Penting sekali. Ini soal janji Nenek mau membelikan dia mainan robot yang baru itu. Tolong panggilkan dia, ya." Lestari sengaja menggunakan alasan yang terdengar sepele,
sesuatu yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Terdengar helaan napas dari seberang. Ya ampun, Nenek, kirain ada apa? Ya udah, bentar. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan memanggil nama adiknya. Leo, sini. Ditelepon teman Nenek. Beberapa saat kemudian, suara kecil yang ragu-ragu terdengar. Halo. Hati Lestari terasa mencelos mendengar suara cucunya. Leo, ini Nenek, sayang. Nenek. Suara Leo terdengar seperti bisikan lega bercampur tangis. Nenek baik-baik saja? Leo takut sekali. Nenek baik-baik saja. Pahlawan kecil Nenek. Nenek aman berkat kamu. Kamu anak yang sangat berani. Nenek bangga sekali padamu. Ujar Lestari, suaranya melembut. Ia harus menenangkan anak itu terlebih dahulu. Sekarang, Nenek perlu bantuanmu lagi. Coba ingat-ingat. Apa saja yang Leo dengar ayah dan ibu bicarakan beberapa hari ini? Tentang Nenek. Leo terdiam sejenak. Terdengar isak tangisnya yang coba ia tahan. Leo dengar ibu telepon sama om-om. Ibu ketawa, bilang Nenek sudah pikun, jadi hartanya harus diamankan. Ibu bilang Nenek sering lupa, padahal Nenek tidak lupa, katanya dengan polos. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau di hati Lestari. Lalu, apa lagi yang kamu dengar, sayang? Ayah sama ibu bicara di ruang kerja. Ayah bilang dia tidak yakin, tapi ibu marah. Ibu bilang ini kesempatan satu-satunya. Ibu sebut-sebut, surat kuasa. Katanya, kalau Nenek sudah tanda tangan di atas segel, semuanya selesai. Ibu juga bilang, nanti malam Dokter Irfan datang, dia sudah tahu harus bilang apa sama orang-orang. Cerita Leo dengan lancar, seolah ia telah menghafal semua kata-kata mengerikan itu. Dokter Irfan. Lestari mendapatkan sebuah nama. Mereka juga bicara soal dua om yang badannya besar-besar. Ayah bilang mereka, orang suruhan, tugasnya untuk menemani Nenek, supaya Nenek tidak macam-macam. Tambah Leo, suaranya semakin pelan. Itu dia. Seluruh kerangka rencana jahat itu kini terungkap dari mulut seorang anak kecil yang ketakutan. Surat kuasa, dokter palsu yang akan memberinya diagnosis demensia, dan preman bayaran untuk memastikan ia patuh. Ini bukan sekadar rencana merebut harta. Ini adalah rencana untuk mengurungnya, melenyapkannya dari dunia luar, dan merampas semua hak dan martabatnya. Lestari memejamkan matanya, menahan gelombang amarah yang membakar. Terima kasih, sayang. Kamu sudah sangat membantu Nenek. Sekarang, dengarkan Nenek baik-baik. Jangan ceritakan telepon ini pada siapapun, ya? Bersikaplah seperti biasa. Nenek janji. Semua ini akan segera berakhir. Nenek sangat sayang padamu. Setelah menutup telepon, tangan Lestari gemetar. Ia segera menghubungi Damar dengan ponsel barunya. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan semua informasi yang baru ia dapatkan, menekankan nama Dokter Irfan. Bagus. Lestari. Ini sangat bagus. Kata Damar setelah mendengar semuanya. Aku juga punya kabar. Aku sudah mendapatkan plat nomor mobil yang dipakai dua orang itu dari rekaman CCTV kompleks. Orangku sedang melacak pemiliknya. Mereka bukan orang sembarangan. Sepertinya preman profesional. Sekarang dengan nama dokter ini, gambarnya menjadi jauh lebih jelas. Beri aku waktu sebentar. Aku akan cari tahu siapa Dokter Irfan ini. 1 jam kemudian, Damar menelepon kembali. Suaranya terdengar dingin dan keras. Aku sudah menemukannya. Lestari. Dokter Irfan Setiadi. Kehilangan lisensi praktiknya 3 tahun lalu. Kasusnya malapraktik dan pemalsuan rekam medis untuk klaim asuransi. Dia orang yang sempurna untuk pekerjaan kotor seperti ini. Dia tidak akan ragu-ragu menyatakanmu tidak kompeten demi uang. Semua kepingan puzzle kini telah berada di tempatnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk ketidakpercayaan. Ini adalah sebuah konspirasi yang terencana, kejam, dan kriminal. Rasa sakit di hati Lestari karena pengkhianatan putranya kini membeku menjadi es. Es yang dingin, tajam,
dan keras. Ia berdiri dari kursinya di kafe, berjalan kembali menuju lift, dan masuk ke dalam kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang kini mulai gelap, menampilkan pemandangan kota yang berkelip seperti permata yang tersebar. Ia tidak lagi melihat wanita tua yang rapuh. Ia melihat seorang pejuang yang telah dilukai tetapi tidak akan pernah dikalahkan. Ia meraih ponselnya dan menelepon Damar sekali lagi. Mereka sudah memulai perang ini, Damar, katanya. Suaranya mantap dan tanpa getaran sedikit pun. Sekarang, pastikan kita yang akan mengakhirinya. Informasi dari Damar tentang Dr. Irfan Setiadi adalah paku terakhir di peti mati harapan Lestari. Harapan bahwa mungkin ada kesalahpahaman, bahwa mungkin putranya hanya tersesat sesaat, bahwa semua ini hanyalah sebuah rencana bodoh yang tidak dipikirkan matang-matang. Konfirmasi itu menghapus semua keraguan. Ini bukanlah rencana bodoh. Ini adalah sebuah konspirasi yang dingin, terhitung, dan kejam, dirancang untuk melucuti bukan hanya hartanya, tetapi juga identitas dan kebebasannya. Rasa sakit yang tadinya tajam dan menusuk, kini mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi terasa seperti luka menganga yang panas, melainkan berubah menjadi bongkahan es di dalam dadanya. Dingin, keras, dan padat. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak seperti api, tetapi membeku menjadi sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang melarikan diri. Ia adalah seorang ratu yang kerajaannya diserang dari dalam, dan kini ia sedang merencanakan serangan balasan dari pengasingan. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela kamar hotelnya, memandang kota yang tidak pernah tidur, dan pikirannya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Ia memutar ulang kenangan, mencari tanda-tanda yang telah ia abaikan. Ia teringat percakapannya dengan almarhum Aryo beberapa bulan sebelum suaminya meninggal. Mereka sedang duduk di teras belakang, meminum teh sore. Tiba-tiba Aryo berkata, "Lestari, kamu terlalu memanjakan Rangga. Dan kamu terlalu percaya pada Nadira." Saat itu Lestari hanya tertawa. "Dia istri anak kita satu-satunya. Aryo, tentu saja aku percaya padanya." Aryo menggeleng pelan. Tatapannya menerawang jauh. "Bukan itu maksudku. Aku tidak bilang dia orang jahat. Tapi matanya selalu menghitung. Dia melihat orang bukan sebagai manusia, tapi sebagai anak tangga. Pastikan kamu tidak menjadi salah satu anak tangga yang dia injak untuk naik lebih tinggi." Lestari menyesal tidak pernah menanggapi kata-kata itu dengan serius. Ia selalu melihat Nadira sebagai wanita muda ambisius yang ingin memberikan kehidupan terbaik untuk keluarganya, sebuah cerminan dari dirinya di masa muda. Ia tidak pernah menyangka ambisi itu begitu buas hingga rela memangsa ibu mertuanya sendiri. Dan Rangga, putranya, hanyalah pion lemah yang dengan mudah ia kendalikan. Kelemahan Rangga adalah tanah subur tempat Nadira menanam benih keserakahannya. Keesokan paginya, Lestari menelepon Damar dengan agenda yang jelas. Tidak ada lagi nada panik atau sedih dalam suaranya. Yang ada hanyalah ketegasan seorang direktur utama yang sedang memberikan instruksi. "Damar, aku sudah membuat keputusan," katanya saat panggilan itu tersambung. "Aku tidak akan bersembunyi selamanya. Tapi sebelum aku muncul, aku ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." "Aku mengerti. Lestari, apa rencanamu?" Suara Damar terdengar siap sedia. "Gaya hidup mereka, kemewahan mereka, semua itu berasal dariku. Rumah yang mereka tinggali, mobil yang mereka kendarai, sekolah elit tempat cucu-cucuku belajar, bahkan makanan di meja mereka, semuanya dibiayai oleh uangku. Aku ingin menghentikan aliran dana itu. Sekarang juga." Hening sejenak di seberang sana. Damar sedang mencerna perintah itu. "Kamu yakin? Ini akan menjadi langkah yang sangat drastis. Ini adalah deklarasi perang. Mereka yang memulainya. Damar. Mereka ingin mengambil 100%. Jadi sekarang aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Bekukan semuanya. Kartu kredit tambahan atas nama Rangga dan Nadira. Blokir semua akses mereka ke rekening investasi bersama.
hentikan transfer dana bulanan yang biasa aku kirimkan. Cabut semua fasilitas yang kumiliki atas nama mereka. Aku ingin keran uang mereka kering sampai tetes terakhir. Itu bisa kulakukan, jawab Damar. Suaranya terdengar mantap. Semua aset utama berada di bawah kendalimu sebagai wali amanat dari perusahaan induk peninggalan Aryo. Kamu punya kekuatan penuh untuk melakukan itu. Aku akan menghubungi pihak bank segera. Aku butuh otorisasi verbal darimu yang akan kurekam, dan beberapa dokumen akan kukirimkan melalui kurir rahasia ke hotelmu untuk ditandatangani. Lakukan, kata Lestari tanpa ragu. Apa langkah selanjutnya setelah ini? Tanya Damar. Setelah keran airnya mati, kita tunggu sampai mereka kehausan, jawab Lestari dingin. Orang seperti Nadira tidak akan bisa bertahan lama tanpa kemewahannya. Dia akan panik. Dan dalam kepanikan, orang akan membuat kesalahan. Saat itulah kita akan memancing mereka keluar. Prosesnya berjalan cepat dan efisien. Damar adalah seorang profesional sejati. Dalam beberapa jam, beberapa surat kuasa dan formulir perbankan tiba di kamar Hotel Lestari, diantar oleh seorang kurir yang tidak banyak bicara. Lestari menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan yang mantap. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah langkah kecil untuk merebut kembali kekuasaan atas hidupnya. Setelah kurir pergi, ia menunggu. Sore harinya, Damar menelepon kembali. Sudah beres, Lestari. Semua akses finansial mereka yang terhubung denganmu telah dibekukan. Efektif per detik ini. Mereka sekarang benar-benar bergantung pada gaji Rangga, yang aku tahu tidak akan cukup untuk menutupi cicilan dan gaya hidup mereka bahkan untuk seminggu. Lestari memejamkan mata, merasakan gelombang emosi yang aneh. Ada sedikit kepuasan, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Ini adalah putranya. Daging dan darahnya sendiri. Tapi ia harus melakukan ini. Ini bukan lagi sekadar menghukum. Ini adalah tentang bertahan hidup. Terima kasih, Damar. Bisiknya. Sekarang bagian yang sulit. Lestari. Menunggu. Kata Damar. Mereka pasti akan mencoba menghubungimu. Jangan jawab. Jangan terpancing. Biarkan mereka mendidih dalam kepanikan mereka sendiri. Lestari setuju. Ia mematikan ponsel lamanya dan memasukkannya ke dalam laci. Ia hanya akan menggunakan ponsel barunya yang anonim untuk berkomunikasi dengan Damar. Hari-hari berikutnya terasa sangat panjang. Lestari mengurung diri di dalam kamar hotel. Ia memesan makanan melalui layanan kamar, membaca buku, menonton berita di televisi, melakukan apa saja untuk mengalihkan pikirannya dari badai yang sedang ia ciptakan. Ia merindukan cucu-cucunya, terutama Leo. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah itu sekarang. Apakah mereka bertengkar? Apakah anak-anak ketakutan? Rasa bersalah seorang nenek sempat menggerogotinya, tetapi ia segera menepisnya. Ini adalah obat pahit yang harus diminum. Ia melakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan Leo dan Tiara, agar mereka tidak tumbuh menjadi orang dewasa yang korup seperti orang tua mereka. Ia sering berdiri di depan jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Ia dan Aryo pernah berdiri di puncak salah satu gedung itu, memandang kota di bawah mereka. Kita membangun semua ini, Lestari, kata Aryo saat itu. Bukan hanya gedung dan perumahan. Kita membangun warisan. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Kini, ia sedang berjuang untuk melindungi warisan itu. Bukan warisan dalam bentuk uang atau properti, tetapi warisan dalam bentuk integritas, kehormatan, dan kebenaran. Badai itu telah ia persiapkan dengan matang. Awan gelap telah berkumpul di atas rumah putranya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu dengan sabar sampai petir pertama menyambar. Petir pertama menyambar pada hari ketiga, di sebuah butik mewah di salah satu mall paling elit di Jakarta. Nadira, dengan postur angkuh seperti biasa, menyerahkan sebuah gaun sutra berwarna zamrud kepada asisten toko. Saya ambil yang ini, katanya dengan nada santai, seolah gaun seharga puluhan juta rupiah itu tidak lebih dari membeli sebungkus permen. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompet kulit buayanya dan menyerahkannya dengan gerakan yang anggun.
Beberapa saat kemudian, asisten toko itu kembali dengan wajah sedikit canggung. "Mohon maaf, Ibu. Kartunya ditolak." Nadira mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang bermasalah." Asisten itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Ibu. Tetap tidak bisa. Mungkin Ibu mau coba kartu yang lain." Dengan sedikit kesal, Nadira mengeluarkan kartu lain, kartu kredit berwarna hitam yang limitnya nyaris tak terbatas. Ia menyerahkannya dengan lebih kasar kali ini. Beberapa detik kemudian, wajah asisten toko itu semakin pucat. "Yang ini juga ditolak, Ibu." Wajah Nadira memerah. Beberapa pengunjung lain di butik itu mulai melirik ke arahnya. Rasa malu dan amarah bergejolak di dalam dirinya. "Apa-apaan ini? Panggil manajer kamu." Hardiknya. Di tengah keributan kecil itu, Nadira mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat tulisan merah di layar. "Akses diblokir. Silakan hubungi pusat layanan." Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah sesuatu yang disengaja. Dengan tergesa-gesa, ia meninggalkan butik itu tanpa gaunnya, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Ia segera menelepon Rangga. "Rangga, kartu kreditku semuanya diblokir. Ada apa ini?" Teriaknya begitu panggilan tersambung. Tidak peduli ia sedang berada di tengah lobi mal yang ramai. "Tenang dulu, Nadira. Mungkin hanya gangguan sistem." Coba Rangga menenangkan dari seberang telepon, meskipun suaranya sendiri terdengar tegang. "Aku juga baru saja coba membayar makan siang dengan kartu perusahaan, dan ditolak." "Ini pasti perbuatan ibumu," desis Nadira. Amarahnya kini menemukan target yang jelas. Nenek tua itu pasti melakukan sesuatu. Dia pikir dia bisa mempermainkan kita. Sepanjang sisa hari itu, kepanikan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menemukan bahwa semua fasilitas finansial mereka telah lenyap. Saldo di rekening bersama mereka kosong, ditransfer entah kemana. Akses ke dana investasi dibekukan. Mereka terisolasi secara finansial. Mereka terdampar di pulau kemewahan mereka sendiri tanpa setetes pun bahan bakar untuk menjalankannya. Malamnya, suasana di rumah mereka terasa seperti medan perang. Bukan lagi kehangatan palsu seperti saat makan malam di rumah Lestari, melainkan hawa dingin dari pertengkaran yang sengit. "Aku sudah bilang ini ide yang buruk," teriak Rangga. Untuk pertama kalinya ia berani meninggikan suara pada istrinya. Mencoba menipunya seperti itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita kehilangan segalanya. "Jangan salahkan aku, Rangga. Kamu juga setuju?" balas Nadira. Matanya menyala-nyala. "Ini hanya taktiknya untuk membuat kita takut. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu kita memohon padanya. Kita hanya perlu menemukannya." Mereka mencoba menelepon nomor ponsel Lestari berulang kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut tidak aktif. Mereka panik. Cicilan mobil sport, iuran sekolah anak-anak yang mahal, tagihan kartu kredit bulan lalu yang jumlahnya fantastis, semuanya akan jatuh tempo. Gaji Rangga sebagai manajer, yang dulu terasa seperti uang jajan, kini menjadi satu-satunya sumber kehidupan mereka, dan jumlahnya tidak akan cukup. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Mereka harus mulai menggunakan uang tunai simpanan mereka yang jumlahnya terbatas. Nadira, yang terbiasa hidup tanpa melihat label harga, kini harus berpikir dua kali sebelum membeli apapun. Rangga menjadi semakin pendiam dan mudah marah di rumah. Anak-anak merasakan ketegangan itu. Tiara lebih sering mengurung diri di kamar, dan Leo menjadi semakin pucat dan ketakutan. Di tengah keputusasaan itulah, pada hari kelima, sebuah surat datang. Surat itu diantar oleh seorang kurir bersepeda motor, dalam sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat resmi dari kantor hukum, Damar Ngrekan. Nadira merebut surat itu dari tangan asisten rumah tangga dan membukanya dengan kasar. Rangga berdiri di belakangnya, ikut membaca dari balik bahunya.
Surat itu ditulis dengan bahasa hukum yang formal dan dingin. Isinya singkat dan padat. Surat itu menyatakan bahwa Tuan Rangga dan Nyonya Nadira diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan di kantor Tuan Damar pada hari Jumat pukul 10 pagi. Agenda pertemuan adalah untuk membahas status terkini dan kelanjutan pengelolaan seluruh aset dan surat wasiat atas nama Nyonya Lestari Handoko. Setelah selesai membaca, mereka berdua terdiam. Wajah Rangga pucat pasi, melihat surat itu sebagai panggilan menuju tiang gantungan. Tapi Nadira, matanya yang tadinya dipenuhi kepanikan, kini justru mulai berbinar dengan cahaya keserakahan yang baru. Ia membalikkan badan menghadap Rangga. Senyum licik mulai terkembang di bibirnya. "Kamu lihat ini, Rangga." "Lihat apa?" "Ini akhir dari kita," sahut Rangga putus asa. "Bukan, bodoh. Ini adalah awal kemenangan kita," kata Nadira. Suaranya penuh percaya diri. "Ibunya tidak ada di sini." Pengacaranya yang mengambil alih. "Membahas kelanjutan pengelolaan aset." "Kamu tahu apa artinya itu?" Rangga menatapnya dengan bingung. "Artinya rencana kita berhasil, meskipun tidak sesuai harapan. Ibu kamu pasti sudah ditemukan dalam kondisi yang linglung atau sakit parah di suatu tempat, sehingga pengacaranya harus turun tangan untuk mengurus hartanya." Damar itu pengacara tua yang lurus. Dia pasti hanya menjalankan prosedur. "Kita akan datang ke sana, sebagai anak dan menantu satu-satunya, dan kita akan bilang bahwa kita siap untuk mengambil alih tanggung jawab merawat ibu dan aset-asetnya." Logika Nadira yang bengkok itu, yang lahir dari keserakahan yang membutakan, terdengar begitu meyakinkan bagi Rangga yang sudah putus asa. Sebuah secercah harapan palsu muncul di benaknya. Mungkin Nadira benar. Mungkin ini adalah jalan keluar mereka. "Kamu yakin?" tanya Rangga ragu. "Sangat yakin," jawab Nadira sambil merapikan rambutnya. Auranya yang angkuh mulai kembali. "Siapkan setelan terbaikmu, Rangga. Hari Jumat, kita akan mengambil apa yang seharusnya menjadi hak kita." Umpan itu telah dilempar. Dengan perut yang lapar dan mata yang dibutakan oleh keserakahan, kedua ikan itu berenang dengan cepat, langsung menuju kail yang tajam. Mereka tidak tahu, di ujung tali pancing itu, ada seorang wanita tua yang sedang menunggu dengan sabar di dalam kamar hotelnya, siap untuk menarik mereka keluar dari air. Hari Jumat pagi, udara di dalam mobil sedan mewah mereka terasa pengap dan tegang. Rangga, yang duduk di balik kemudi, mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kemeja mahalnya terasa mencekik leher, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, Nadira adalah gambaran yang kontras. Ia duduk dengan punggung tegak, dagu terangkat, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak seperti seorang eksekutif yang percaya diri. Ia memoles ulang lipstik merahnya menggunakan cermin kecil. Gerakannya tenang dan terkendali. "Rileks, Rangga. Kenapa kamu tegang sekali?" ujar Nadira tanpa menoleh. Suaranya terdengar sedikit jengkel. "Ini adalah hari baik. Anggap saja kita akan menerima warisan lebih awal." "Aku tidak yakin, Nadira. Ini terasa salah," jawab Rangga pelan. Matanya fokus pada jalanan di depannya yang padat. Pak Damar itu bukan orang bodoh. Dia sangat loyal pada ayah dan ibu. Bagaimana jika ini jebakan? Nadira menutup cerminnya dengan bunyi klik yang tajam. Ia menoleh pada suaminya. Tatapannya meremehkan. "Jebakan? Jebakan apa? Ibu kamu itu sudah tua dan sekarang entah ada di mana. Tentu saja pengacaranya harus mengambil alih. Hukum ada di pihak kita, Rangga. Kita adalah keluarga satu-satunya. Siapa lagi yang akan mengurus semuanya kalau bukan kita?" Berhenti menjadi pengecut. "Ingat skenario yang sudah kita latih." Rangga menelan ludah. Skenario. Mereka telah menghabiskan 2 hari terakhir untuk berlatih. Mereka akan menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya Lestari. Mereka akan menyiratkan bahwa kondisi mental ibunya memang sudah menurun sejak lama, dan mereka akan menawarkan diri dengan tulus untuk menjadi wali yang bertanggung jawab atas semua asetnya. Semuanya terdengar masuk akal saat Nadira mengucapkannya, tetapi di dalam hati Rangga,
Kebohongan itu terasa seperti batu besar yang menekan dadanya. Gedung kantor hukum Damar Orekan menjulang tinggi di kawasan bisnis Sudirman. Gedung itu tampak kokoh, konservatif, dan mengintimidasi. Saat mereka melangkah masuk ke lobi yang didominasi oleh marmer gelap dan kayu mahoni, suasana dingin dan formal langsung menyelimuti mereka. Seorang resepsionis muda yang efisien menyambut mereka dan mengantar mereka ke lantai 23. Setiap langkah di atas karpet tebal yang meredam suara seolah menambah berat beban di pundak Rangga. Mereka melewati deretan pintu dengan plakat nama pengacara-pengacara senior. Semuanya terdengar sibuk dan penting. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu ganda dari kayu berukir. "Silakan masuk, Tuan Damar sudah menunggu di dalam," kata resepsionis itu sebelum berbalik dan meninggalkan mereka berdua. Nadira menarik napas dalam-dalam, merapikan blazernya, dan memasang ekspresi prihatin yang telah ia latih dengan sempurna. Ia mendorong pintu itu dengan mantap. Rangga mengikutinya dari belakang seperti bayangan. Ruang pertemuan itu besar dan megah, dengan sebuah meja oval panjang dari kayu solid yang bisa menampung 20 orang. Di salah satu dinding, jendela kaca raksasa membentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan cakrawala Jakarta yang sibuk. Di ujung meja, duduk seorang pria berusia akhir 60-an dengan rambut perak yang disisir rapi dan kacamata berbingkai tipis. "Pak Damar." Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya di balik lensa kacamata itu tajam seperti elang. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk singkat dan menunjuk kedua kursi kosong di seberang meja. "Rangga, Nadira, silakan duduk," katanya. Suaranya datar dan tanpa emosi. Mereka duduk. Keheningan di ruangan itu terasa berat, hanya dipecah oleh suara pendingin udara yang mendengung pelan. Nadira memutuskan untuk mengambil inisiatif. "Terima kasih sudah mengundang kami, Om Damar." Mulainya dengan suara yang dibuat terdengar bergetar karena khawatir. "Kami sangat cemas. Sudah hampir seminggu Ibu tidak ada kabar. Apakah ada berita tentang beliau? Apakah beliau baik-baik saja?" Damar menatapnya lurus. Ekspresinya tidak berubah. "Kita akan membahas semuanya. Kita hanya perlu menunggu satu orang lagi." Rangga dan Nadira saling berpandangan. Satu orang lagi? Siapa? Perwakilan dari BAN? Atau mungkin psikiater yang akan mengevaluasi kondisi Lestari? Pikiran Nadira langsung berputar, mencoba mengantisipasi siapa yang akan datang dan bagaimana ia harus bersikap. Tepat pada saat itu, sebuah pintu lain di sisi ruangan terbuka tanpa suara. Waktu seolah berhenti. Udara di paru-paru Rangga terasa membeku. Senyum prihatin di wajah Nadira kaku, membeku di tempatnya seperti topeng porselen yang retak. Yang melangkah masuk ke dalam ruangan bukanlah seorang dokter, polisi, atau bankir. Itu adalah Lestari. Ia tidak tampak seperti seorang wanita tua yang hilang, sakit, atau linglung. Sebaliknya, ia tampak lebih berwibawa dari yang pernah mereka lihat. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru tua yang simpel namun elegan, dipadukan dengan celana bahan berwarna senada. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Tidak ada perhiasan yang mencolok, hanya anting mutiara kecil di telinganya. Wajahnya tenang, tanpa senyum, dan matanya yang biasanya memancarkan kehangatan seorang nenek, kini menatap mereka dengan dinginnya es kutub. Ia berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun. Setiap langkahnya di atas karpet tebal itu seolah menjadi dentuman genderang perang di telinga Rangga. Ia tidak tampak seperti korban. Ia tampak seperti seorang hakim yang akan segera membacakan putusan. Damar berdiri dengan hormat saat Lestari mendekati meja. Ia menarik sebuah kursi di sampingnya, di ujung meja yang menjadi pusat kekuasaan. Lestari duduk dengan anggun, meletakkan tas tangannya di atas meja dengan pelan. Keheningan yang tadi terasa berat, kini menjadi mencekik. Rangga tidak bisa bernapas. Ia menatap ibunya seolah melihat hantu. Semua skenario yang telah ia latih bersama Nadira menguap dari kepalanya. Ia hanya bisa merasakan tatapan mata ibunya yang menusuk langsung ke dalam jiwanya, menguliti semua kebohongannya satu persatu. Nadira adalah yang pertama kali berhasil memulihkan suaranya,
meskipun terdengar serak dan tidak wajar. "Ibu?" ucapnya. Suaranya bergetar. "Ibu di sini? Syukurlah. Kami sangat khawatir. Kami mencari ibu kemana-mana." Itu adalah sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Air mata buaya yang coba ia keluarkan tidak kunjung muncul. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang membelalak karena syok mengkhianati setiap kata yang ia ucapkan. Lestari tidak menanggapinya. Ia bahkan tidak meliriknya. Pandangannya tetap tertuju lurus pada Rangga, putranya. Ia menatapnya lama, tanpa berkedip. Di bawah tatapan itu, Rangga merasa dirinya menciut, menjadi kecil, transparan, dan hina. Ia ingin menghilang, menenggelamkan diri ke dalam lantai mahoni yang dingin. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Lestari akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Damar. Ia mengangguk sekali, sebuah isyarat singkat yang penuh makna. Damar balas mengangguk. Ia membuka sebuah map tebal yang ada di depannya, mengeluarkan setumpuk dokumen. "Baiklah," ujar Damar. Suaranya yang tenang dan profesional memecah keheningan yang menyiksa. "Sekarang semua sudah hadir. Mari kita mulai pertemuannya." Kata-kata Damar yang dingin dan formal menggantung di udara, menjadi sinyal bahwa babak sandiwara telah berakhir dan babak interogasi akan segera dimulai. Nadira, yang masih belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya, berusaha keras untuk mengambil kembali kendali atas situasi. Ia adalah seorang manipulator ulung, dan insting pertamanya adalah menyerang. Mulai apa, Om Damar?" tanyanya. Suaranya ia buat terdengar bingung dan tersakiti. Ia menatap Lestari dengan ekspresi terluka. "Ibu, apa-apaan ini? Kenapa ibu menghilang dan tiba-tiba muncul di sini seolah kami ini orang asing? Kami ini keluargamu. Rangga ini anakmu. Kami hampir gila karena cemas. Dan ibu malah mengatur pertemuan resmi seperti ini." Ia mencoba membingkai dirinya sebagai korban, sebagai menantu yang berbakti dan disalahpahami. Itu adalah taktik yang sering berhasil di masa lalu. Tapi kali ini, kata-katanya jatuh di ruangan yang dingin tanpa ada gema simpati sedikitpun. Lestari tetap diam, wajahnya setenang danau beku. Ia menyerahkan panggung sepenuhnya kepada Damar. Damar menyesuaikan kacamatanya. Matanya tertuju pada dokumen di hadapannya. "Pertemuan ini diadakan atas permintaan klien saya, Nyonya Lestari, untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait upaya pengambil alihan aset beliau secara ilegal yang direncanakan pada malam tanggal 14 Oktober lalu." Setiap kata diucapkan dengan presisi hukum yang tajam. Pengambil alihan aset secara ilegal. Tuduhan itu begitu telanjang, begitu langsung, hingga membuat Nadira terdiam sejenak. "Ilegal? Apa maksud Om?" semburnya. Suaranya kini meninggi, kepura-puraannya mulai retak. "Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya khawatir dengan kondisi kesehatan ibu. Beliau akhir-akhir ini sering terlihat bingung dan pelupa. Kami hanya ingin memastikan ibu dirawat dengan baik." Damar tidak membantah. Ia hanya mengambil selembar dokumen dari mapnya dan mendorongnya ke tengah meja, ke arah mereka. Itu adalah salinan laporan kartu kredit gabungan mereka selama 6 bulan terakhir. Deretan angka yang panjang dan nominal yang fantastis tercetak dengan jelas. "Kekhawatiran yang sangat mahal, tampaknya," komentar Damar datar. "Pengeluaran kalian 6 bulan terakhir 3 kali lipat melebihi pendapatan gabungan kalian. Bahkan setelah memperhitungkan dana bulanan yang diberikan oleh Nyonya Lestari. Apakah pembelian tas seharga 300 juta rupiah dan jam tangan seharga 1,5 miliar itu juga bagian dari bentuk kekhawatiran terhadap kesehatan ibu mertua Anda, Nyonya Nadira?" Wajah Nadira memucat. Ia menatap deretan angka itu dengan ngeri. Ia tidak pernah menyangka pengeluarannya akan diaudit dan dibeberkan seperti ini. Itu tidak ada hubungannya, gagapnya. "Ibu yang memberikan kami fasilitas itu. Beliau tidak pernah mempermasalahkannya." "Benar. Klien saya tidak pernah mempermasalahkannya, karena beliau menganggap itu adalah untuk kebahagiaan putra dan cucu-cucunya," kata Damar, sebelum mengambil dokumen lain. Namun, tampaknya kebaikan itu disalahartikan sebagai kelemahan. Ia mendorong lagi 2 lembar foto mengilap ke tengah meja.
Foto itu adalah hasil tangkapan layar dari kamera CCTV kompleks perumahan, menunjukkan dua orang pria berbadan tegap dengan wajah keras keluar dari sebuah mobil dan berjalan menuju gerbang rumah Lestari pada malam kejadian. Waktu dan tanggal tercetak jelas di sudut bawah foto. Rangga tersentak saat melihat foto itu. Ia mengenali mereka. Itu adalah orang-orang yang disewa Nadira melalui salah seorang kenalannya. Jantungnya terasa seperti diremas. Mereka tahu segalanya. Siapa mereka, Rangga? Tanya Damar langsung. Tatapannya beralih dari Nadira dan mengunci Rangga. Rangga tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh. Nadira buru-buru menyela. Kami tidak kenal mereka. Mungkin mereka tamu yang salah alamat. Benarkah? Balas Damar dengan nada skeptis yang dingin. Ia mengeluarkan selembar kertas lagi. Karena menurut catatan kami, mereka adalah Danu Santoso dan Heri Setiawan. Keduanya memiliki catatan kriminal untuk kasus intimidasi dan penagihan utang. Menurut informasi yang kami dapat, mereka disewa untuk menemani Nyonya Lestari pada malam itu, untuk memastikan beliau tidak macam-macam. Apakah itu benar? Kali ini, keheningan Rangga adalah sebuah jawaban. Keringat membasahi keningnya. Ia tidak berani mengangkat wajahnya dari meja. Ia bisa merasakan tatapan ibunya membakarnya. Nadira mulai panik. Dinding kebohongannya runtuh satu persatu. Tapi ia belum mau menyerah. Ini fitnah. Om Damar telah mengarang semua ini untuk memojokkan kami. Ibu, katakan sesuatu. Kenapa ibu hanya diam saja membiarkan pengacara ini menuduh kami yang bukan-bukan? Ia mencoba memohon pada Lestari, berharap masih ada sisa kasih sayang seorang ibu yang bisa ia manfaatkan. Lestari akhirnya bergerak. Ia menatap Nadira untuk pertama kalinya. Tatapannya tidak mengandung amarah, hanya kekecewaan yang begitu dalam dan dingin. Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya, Nadira. Suara Lestari yang tenang justru terdengar lebih menakutkan daripada teriakan. Melihat lawannya tidak goyah, Damar melanjutkan serangannya. Ia meletakkan dokumen terakhir di atas meja. Dokumen itu adalah yang paling telak. Sebuah profil singkat yang dicetak rapi. Di bagian atas, ada foto seorang pria parubaya yang tersenyum licik. Di bawahnya, tertulis nama, Dr. Irfan Setiadi. Dan yang terakhir, kata Damar, adalah otak medis dari rencana kalian. Dr. Irfan Setiadi. Seorang dokter yang lisensi praktiknya telah dicabut 3 tahun lalu karena kasus pemalsuan rekam medis. Menurut rencana, dialah yang akan datang malam itu untuk memeriksa Nyonya Lestari dan memberikan diagnosis palsu bahwa Nyonya Lestari menderita demensia berat, membuatnya tidak kompeten secara hukum untuk mengelola asetnya sendiri. Diagnosis itu kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk memaksa Nyonya Lestari menandatangani surat kuasa pengalihan aset di hadapan preman-preman yang kalian sewa sebagai saksi. Damar berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap. Sebuah rencana yang sangat rapi. Sayangnya, kalian meremehkan satu hal. Ia menatap lurus ke arah mereka berdua. Kalian meremehkan seorang anak kecil yang mencintai neneknya lebih dari apapun. Penyebutan nama Leo adalah pukulan terakhir bagi Rangga. Tubuhnya tersentak seolah baru saja disetrum. Semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya lenyap begitu saja. Topengnya hancur berkeping-keping. Pertahanannya runtuh. Cukup, bisiknya. Suaranya parau dan pecah. Cukup, hentikan. Ia mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia tidak lagi melihat pada Damar atau Nadira. Matanya terpaku pada ibunya. Wajah yang dulu selalu ia cari untuk mendapatkan penghiburan, kini menjadi sumber rasa sakit dan malu yang tak tertanggungkan. Maafkan Rangga, Bu. Isaknya. Bahunya berguncang hebat. Maaf. Ini semua salah Rangga. Rangga yang lemah. Rangga yang bodoh. Nadira menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Matanya membelalak ngeri. Rangga, apa yang kamu lakukan? Tutup mulutmu. Desisnya penuh amarah. Tapi Rangga tidak lagi mendengarkannya. Bendungan rasa bersalahnya telah jebol.
Nadira yang merencanakannya, tapi Rangga yang mengizinkannya. Rangga setuju. Rangga tahu itu salah, tapi Rangga tetap melakukannya. Maafkan Rangga, Bu. Maaf. Pengakuan yang keluar dengan terseduh-seduh itu menggema di ruangan yang sunyi. Itu adalah suara kebenaran yang menyakitkan. Topeng Nadira kini benar-benar terlepas, bukan oleh bukti-bukti damar, tetapi oleh pengakuan suaminya sendiri. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai kemarahan dan kebencian. Ia tidak lagi melihat pada Lestari atau Damar. Ia menatap Rangga seolah ingin membunuhnya. Pria lemah yang telah menghancurkan segalanya. Semua kebohongan telah tersingkap. Semua topeng telah terlepas. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Lestari menatap putranya yang hancur lebur, lalu menatap menantunya yang dipenuhi kebencian. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kehilangan putranya selamanya. Suara isak tangis Rangga yang pilu adalah satu-satunya bunyi yang mengisi ruang pertemuan yang luas itu. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja kayu yang dingin, bahunya berguncang hebat, sebuah gambaran menyedihkan dari seorang pria dewasa yang hancur lebur. Di seberangnya, Nadira menatapnya dengan kebencian murni. Bagi Nadira, pengakuan suaminya bukanlah tanda penyesalan, melainkan tindakan pengkhianatan terakhir yang paling hina. Ia tidak menangis. Matanya kering dan menyala-nyala karena amarah. Lestari memandang pemandangan di hadapannya tanpa ekspresi. Hatinya, yang tadinya terasa hampa, kini mulai terisi kembali, bukan dengan kehangatan atau ampunan, melainkan dengan ketegasan yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia telah memberikan putranya segalanya, kehidupan, pendidikan, kemewahan, dan kepercayaan. Dan putranya telah mengambil semua itu lalu melemparkannya kembali ke wajahnya, terbungkus dalam sebuah rencana yang keji. Waktu untuk air mata seorang ibu telah lewat. Kini adalah waktu bagi seorang matriark untuk menjatuhkan putusannya. Ia berdeham pelan. Suara kecil itu membelah keheningan dengan kekuatan yang mengejutkan. Isak tangis Rangga seketika mereda menjadi isakan tertahan. Nadira menolehkan kepalanya yang kaku ke arah ibu mertuanya. Rangga, Lestari memulai. Suaranya tenang, datar, dan tanpa getaran sedikit pun. Setiap kata diucapkannya dengan artikulasi yang jelas, seolah ia sedang membacakan sebuah dokumen hukum. Lihat ibu. Dengan enggan, Rangga mengangkat kepalanya. Wajahnya sembab. Matanya merah dan bengkak. Ia tidak sanggup menatap mata ibunya secara langsung. Pandangannya tertuju pada suatu titik di bahu Lestari. Selama ini, ibu selalu memaafkan kesalahanmu, lanjut Lestari. Saat kamu menabrakkan mobil ayahmu waktu remaja, ibu yang membelamu. Saat usahamu yang pertama bangkrut karena kelalaianmu, ibu yang menutupi kerugiannya tanpa ayahmu tahu. Ibu selalu berpikir, kelemahanmu adalah bagian dari dirimu yang harus ibu lindungi. Ternyata ibu salah. Ibu tidak melindungimu. Ibu justru melumpuhkanmu. Ibu membuatmu menjadi pria yang tidak punya tulang punggung, yang begitu mudahnya dipelintir oleh ambisi istrimu hingga kau tega merencanakan kehancuran ibumu sendiri. Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Rangga. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, menelan rasa malu dan penyesalan yang pahit. Lestari kemudian mengalihkan tatapan dinginnya pada Nadira, yang balas menatapnya dengan tatapan menantang. Dan kau, Nadira, kata Lestari, aku menyambutmu di keluarga ini dengan tangan terbuka. Aku memberimu semua yang tidak pernah kau miliki. Aku menganggapmu sebagai putri yang tidak pernah kupunya. Dan kau membalasnya dengan mencoba merampas segalanya dariku, bahkan martabatku. Kau adalah ular yang kumanjakan di dalam rumahku sendiri. Cukup dramanya, potong Nadira tajam. Kesabarannya telah habis. Jadi, apa mau ibu sekarang? Mau memarahi kami seperti anak kecil? Silakan. Setelah itu apa? Semuanya akan kembali seperti semula, kan? Lestari menatapnya dengan ekspresi yang nyaris seperti kasihan. Kau benar-benar tidak mengerti, ya? Ia menarik napas pelan sebelum menjatuhkan palu pertamanya. Mulai hari ini,
Detik ini juga, nama putramu, Rangga Handoko, saya hapus dari seluruh surat wasiat dan daftar ahli waris saya. Dia tidak akan menerima sepeser pun dari harta peninggalan saya ataupun almarhum suami saya." Rangga tersentak, kepalanya terangkat, matanya membelalak tak percaya. Nadira tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan histeris. "Ahli waris? Ibu pikir kami peduli dengan itu? Ibu masih hidup. Kami bisa menunggu." "Oh, kau tidak perlu menunggu," balas Lestari dengan tenang. Lalu ia menjatuhkan palu keduanya. "Karena semua yang kalian nikmati saat ini, bukanlah milik kalian. Itu semua milikku." Ia menoleh pada Damar, yang sudah siap dengan setumpuk dokumen lain. "Rumah yang kalian tinggali di Pondok Indah," kata Lestari. "Sertifikatnya atas nama saya. Mobil sport yang kau kendarai, Rangga, dan SUV yang dipakai Nadira, keduanya terdaftar atas nama perusahaan induk saya. Keanggotaan di klub golf, kartu kredit tanpa batas, semuanya adalah fasilitas yang saya pinjamkan, bukan saya berikan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kenyataan pahit itu meresap. "Dan pinjaman itu, sekarang saya tagih kembali. Saya beri kalian waktu 1 minggu. 7 hari dari sekarang. Kosongkan rumah itu, kembalikan mobil-mobil itu, dan serahkan semua kartu fasilitas. Setelah 7 hari, jika kalian masih di sana, saya akan meminta pihak berwajib untuk mengusir kalian sebagai penghuni liar." Napas Nadira tercekat. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah menjadi topeng horor. Diusir? Menjadi gelandangan? Semua kemewahan yang telah menjadi identitasnya akan direnggut begitu saja. "Ibu tidak bisa melakukan ini," teriak Rangga. Kepanikan akhirnya mengalahkan rasa malunya. "Itu rumah kami. Anak-anak tumbuh besar di sana. Ibu mau kami tinggal di mana?" "Sejujurnya, Rangga, aku tidak peduli," jawab Lestari dingin. Palu terakhirnya, yang paling berat dan paling menyakitkan, siap ia jatuhkan. "Dan soal anak-anak, aku tidak akan membiarkan cucu-cucuku dibesarkan oleh seorang pengecut dan seorang penipu. Pak Damar akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh penuh atas Leo dan Tiara." Itulah pukulan mematikan. Wajah Nadira berubah dari syok menjadi murka. "Tidak," pekiknya. Ia berdiri dari kursinya, tangannya menggebrak meja dengan keras. "Ibu tua gila. Kau tidak akan mengambil anak-anakku. Mereka darah dagingku." "Benarkah? Darah daging yang kau jadikan tameng untuk menutupi kebusukanmu?" balas Lestari. Suaranya tetap tenang namun menusuk. "Darah daging yang kau biarkan hidup dalam ketakutan karena rencana jahatmu? Tidak, Nadira. Kau sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ibu." Nadira menatap liar sekelilingnya, seolah mencari senjata. Tapi di ruangan ini, satu-satunya senjata adalah kekuasaan, dan semua itu ada di tangan Lestari. Lestari bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan final. Pertemuan ini telah selesai. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. "Semua yang kau nikmati, Nadira, mulai dari atap di atas kepalamu sampai sepatu yang kau pakai, adalah milikku," kata Lestari sebagai kalimat penutup. Matanya menatap lurus ke dalam mata Nadira yang penuh kebencian. "Dan aku sudah tidak sudi lagi berbagi." Tanpa menoleh lagi pada putranya yang kini menangis tanpa suara atau pada menantunya yang gemetar karena amarah, Lestari berbalik. Damar membukakan pintu untuknya. Mereka berdua melangkah keluar dari ruang pertemuan itu, meninggalkan Rangga dan Nadira di dalam reruntuhan kehidupan mewah yang baru saja mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Pintu ditutup dengan pelan di belakang mereka, meredam suara teriakan frustrasi Nadira yang akhirnya pecah. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti sungai yang mengalir deras, telah menghanyutkan banyak kepahitan dan menumbuhkan tunas-tunas kehidupan yang baru. Senja di teras belakang rumah Lestari kini terasa begitu damai. Aroma bunga melati yang mekar bercampur dengan wangi teh melati hangat di cangkirnya. Suara tawa riang Leo yang sedang mengejar seekor kupu-kupu di taman menjadi musik latar yang menenangkan hatinya. Di kursi rotan di sebelahnya, Tiara tidak lagi terpaku pada ponselnya.
Gadis itu kini sedang asyik membaca sebuah novel tebal. Sesekali tersenyum sendiri melihat tingkah adiknya. Perubahan pada Tiara adalah salah satu kebahagiaan terbesar bagi Lestari. Setelah proses pengadilan hak asuh yang alot namun akhirnya dimenangkan oleh Lestari, Tiara sempat memberontak. Namun perlahan, jauh dari pengaruh ibunya yang materialistis dan ayahnya yang pasif, kepribadian Tiara yang sesungguhnya mulai muncul. Ia menjadi lebih hangat, lebih peduli, dan menemukan kembali kegembiraannya dalam hal-hal yang sederhana. Hidup Lestari kini terasa penuh. Rumah besarnya tidak lagi sepi. Setiap pagi ia membangunkan cucu-cucunya, membuatkan mereka sarapan, dan mengantar mereka ke sekolah baru yang lebih dekat. Sore hari, mereka akan mengerjakan tugas bersama atau sekadar berbagi cerita tentang hari mereka. Ia menemukan kembali peran yang telah lama hilang, bukan sebagai seorang direktur atau pemilik aset, melainkan hanya sebagai seorang nenek. Dan peran itu terasa jauh lebih kaya dan memuaskan. Sambil menyesap tehnya, Lestari membuka tabletnya, sebuah kebiasaan untuk membaca berita sore. Ia menelusuri tajuk-tajuk berita politik dan ekonomi yang sudah menjadi rutinitasnya. Namun, sebuah judul berita dari portal berita kriminal lokal tiba-tiba menarik perhatiannya. Pasangan suami istri ditangkap atas kasus penipuan investasi bodong. Kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Karena penasaran, ia mengetuk tautan itu. Artikel itu terbuka, dan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di bawah judul berita itu, terpampang sebuah foto. Foto Rangga dan Nadira. Mereka tampak begitu berbeda. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang mencolok. Wajah Nadira yang dulu selalu terpoles riasan mahal kini tampak kuyu, pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menatap kosong ke arah kamera. Rambutnya tergerai berantakan. Rangga berdiri di sampingnya, tampak jauh lebih tua dari usianya. Bahunya merosot, wajahnya dipenuhi guratan lelah dan putus asa. Kemewahan dan keangkuhan yang pernah menjadi kulit kedua mereka telah mengelupas seluruhnya, meninggalkan dua orang asing yang tampak kalah dan menyedihkan. Lestari membaca artikel itu dengan teliti. Setelah diusir dari rumah dan kehilangan segalanya, Rangga dan Nadira rupanya tidak bisa menerima kenyataan. Terdesak oleh utang dan hasrat untuk mempertahankan gaya hidup mewah mereka, mereka membuat sebuah skema investasi palsu. Dengan menggunakan sisa-sisa koneksi lama mereka dan nama besar keluarga Handoko secara ilegal, mereka berhasil menipu beberapa orang kaya baru yang tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Tentu saja, skema itu akhirnya runtuh. Uang para investor lenyap, dan mereka berdua menjadi buronan sebelum akhirnya ditangkap di sebuah apartemen sewaan yang sempit. Setelah selesai membaca, Lestari meletakkan tabletnya di meja. Ia menatap ke arah taman, ke arah matahari yang mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Ia tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan dendam atau kepuasan atas penderitaan mereka. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Senyum itu kemudian berubah menjadi tawa kecil. Bukan tawa kemenangan yang mengejek, melainkan tawa yang tulus dan penuh kelegaan. Tawa yang seolah melepaskan sisa-sisa beban terakhir dari pundaknya. Ia menertawakan betapa ironisnya hidup ini. Mereka begitu bernafsu merebut hartanya, hingga akhirnya keserakahan itulah yang memenjarakan mereka. Mereka tidak dihancurkan olehnya, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Keadilan alam, atau karma, telah berjalan dengan caranya sendiri yang aneh dan efisien. Nenek kenapa tertawa sendiri? Suara Leo menyadarkannya. Anak laki-laki itu sudah berdiri di samping kursinya, menatapnya dengan mata jernihnya yang penuh rasa ingin tahu. Lestari mengulurkan tangan dan mengusap rambut cucunya dengan penuh kasih. Ia menatap Leo, lalu beralih ke Tiara yang kini juga menatapnya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, sayang, jawabnya lembut. Nenek hanya baru sadar betapa kayanya nenek sekarang. Ia tidak lagi melihat ke arah tabletnya. Ia memandang kedua cucunya, harta sejatinya, warisannya yang paling berharga. Di tengah senja yang indah itu, dikelilingi oleh cinta yang tulus, Lestari Handoko akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya.
Pertempuran telah usai, dan ia telah memenangkan hadiah yang paling tak ternilai harganya. Beberapa tahun kembali berlalu. Langit senja di teras belakang itu masih melukiskan warna yang sama indahnya. Namun orang-orang yang memandangnya telah bertumbuh. Kehidupan Nenek Lestari kini berpusat pada dua hal: membesarkan cucu-cucunya dengan cinta dan kebijaksanaan, serta mengelola sebuah yayasan pendidikan yang ia dirikan atas nama almarhum suaminya. Yayasan Aryo Handoko berfokus memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu. Ia menemukan bahwa menginvestasikan hartanya pada masa depan anak-anak lain, memberinya kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekadar menumpuk kekayaan. Di usianya yang kini memasuki pertengahan 70-an, Lestari justru semakin aktif, tenaganya seolah terisi ulang oleh tawa dan semangat anak-anak di sekitarnya. Tiara telah tumbuh menjadi seorang mahasiswi yang cemerlang. Pengalaman pahit di masa lalunya, alih-alih menghancurkannya, justru menempanya menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Menyaksikan bagaimana Pak Damar menggunakan hukum untuk membela neneknya, Tiara memutuskan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, menggunakan kecerdasannya sebagai perisai, bukan sebagai senjata untuk menipu. Hubungannya dengan Lestari pun berkembang, dari nenek dan cucu, menjadi dua sahabat yang saling menghargai. Dan Leo, pahlawan kecil itu, kini telah menjadi seorang remaja laki-laki yang pendiam namun penuh percaya diri. Mata jernihnya masih sama, selalu bisa melihat kebenaran di balik topeng. Ia tidak banyak bicara, namun ia adalah pengamat yang tajam. Ia menemukan gairahnya di bidang teknologi dan komputer. Dunianya adalah barisan kode dan logika. Lestari tahu, Leo memiliki kompas moral yang sangat kuat, tertanam sejak malam mengerikan di meja makan itu. Ia akan tumbuh menjadi pria yang teguh pendirian, kebalikan dari ayahnya. Suatu hari, sepucuk surat datang dari lembaga pemasyarakatan. Surat itu dari Rangga. Lestari membacanya di ruang kerjanya yang sunyi. Isinya penuh dengan penyesalan yang panjang dan bertele-tele, permintaan maaf yang terasa terlambat, dan sebuah permohonan agar ia mau menjenguknya. Lestari membaca setiap kata dengan hati yang tenang. Ada sisa-sisa rasa sakit di sana, seperti bekas luka lama yang terkadang masih terasa gatal saat cuaca dingin. Setelah selesai membaca, ia melipat surat itu kembali. Ia tidak membakarnya, ia juga tidak membalasnya. Ia hanya menyimpannya di laci meja paling bawah, di antara tumpukan dokumen-dokumen lama yang sudah tidak penting lagi. Ia memandang keluar jendela. Di taman, ia bisa melihat Tiara sedang mengajari Leo cara menyetir mobil matic di halaman yang luas, diiringi tawa dan sedikit teriakan panik. Masa lalu adalah sebuah pelajaran, bukan sebuah penjara. Rangga dan Nadira telah memilih penjara mereka sendiri, terkurung oleh jeruji besi dan penyesalan abadi. Sementara Lestari, ia memilih masa depannya. Dan masa depannya ada di sana, di taman itu, sedang tertawa di bawah sinar matahari sore. Ia tersenyum, menutup laci mejanya, dan melangkah keluar untuk bergabung dengan mereka. 1 dekade kemudian, masa depan yang dulu mereka bangun telah menjadi kenyataan yang kokoh. Aula besar sebuah hotel bintang 5 penuh sesak dengan para tokoh terkemuka, akademisi, dan puluhan mahasiswa berprestasi yang mengenakan jas alma mater mereka. Ini adalah malam penganugerahan beasiswa tahunan, Yayasan Aryo Handoko, sebuah acara yang kini menjadi salah satu pilar filantropi pendidikan paling dihormati di negara ini. Di barisan depan, Nenek Lestari duduk di kursi rodanya. Usianya sudah menginjak akhir 80-an. Tubuhnya mungkin telah rapuh, namun matanya masih memancarkan ketajaman yang sama. Ia menatap ke atas panggung dengan rasa bangga yang meluap. Di atas panggung, Tiara Handoko, yang kini berusia 30-an, berdiri di podium. Ia bukan lagi gadis remaja yang abai. Ia telah menjadi salah satu mitra termuda di firma hukum Pak Damar, yang kini berganti nama menjadi Damar, Handoko Orekan. Dengan pakaian yang tajam dan elegan, ia berbicara dengan kefasihan dan keyakinan yang memukau hadirin. Ia berbicara tentang pentingnya integritas, dan bagaimana hukum bisa menjadi alat untuk melindungi yang rapuh, bukan untuk menindas. Di samping panggung,
berdiri Leo Handoko. Remaja pendiam itu telah bertransformasi menjadi seorang pemuda yang tenang dan brilian. Perusahaan rintisan keamanan sibernya baru saja diakuisisi dengan nilai yang fantastis, dan malam itu, ia mengumumkan peluncuran Leo Handoko Tech Initiative, sebuah program di bawah yayasan neneknya, yang akan memberikan beasiswa khusus untuk talenta digital di seluruh pelosok negeri. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah terminal bus yang bising dan berdebu, seorang pria tua dengan pakaian kusam melangkah turun dari bus antar kota. Pria itu adalah Rangga. Ia baru saja bebas setelah menjalani hukuman belasan tahun karena kasus penipuan. Usianya kini mendekati 70. Uban di kepalanya acak-acakan, dan wajahnya kuyu, menanggung beban tahun-tahun yang sia-sia di balik jeruji besi. Ia berjalan ke sebuah warung kecil di sudut terminal, memesan segelas teh hangat. Di televisi tabung kecil yang tergantung di sudut warung, siaran berita malam sedang menyorot sebuah acara amal yang gemerlap. Mata Rangga terpaku pada layar. Ia melihatnya. Ia melihat Tiara, putrinya, berdiri anggun di podium. Ia melihat Leo, putranya, tampak sukses dan dihormati. Dan di antara mereka, ia melihat ibunya, Nenek Lestari, bertepuk tangan dengan senyum bangga. Mereka tampak begitu bersinar, begitu utuh, begitu bahagia, di dalam dunia yang terasa jutaan mil jauhnya darinya. Tidak ada yang menunggunya. Tidak ada yang mencarinya. Nadira telah meninggal dunia 5 tahun lalu di penjara karena komplikasi penyakit, dalam keadaan pahit dan sebatang kara. Rangga menatap tehnya yang mulai dingin. Ia hanyalah hantu dari masa lalu, bayangan yang tidak lagi memiliki tempat di masa depan siapapun. Karma terberat untuknya bukanlah penjara. Karma terberatnya adalah menjadi tidak relevan. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena ibunya merebutnya, tetapi karena ia membuangnya dengan kedua tangannya sendiri. Kembali ke aula hotel, Lestari merasakan sebuah tangan hangat menggenggam tangannya. Itu adalah tangan Leo, yang sudah kembali duduk di sampingnya. Tiara juga menghampiri, duduk di sisi lainnya. Lestari memandang kedua cucunya. Ini adalah warisan sejatinya. Bukan gedung, bukan saham, tapi 2 manusia utuh yang ia selamatkan dari racun keserakahan. Ia tersenyum, hatinya damai. Ia telah melakukan semua yang perlu ia lakukan. Masa depan telah aman. Beberapa minggu setelah pembebasannya, setelah tidur di perantoko dan menghabiskan sisa uang pesangon penjaranya untuk makan seadanya, Rangga berjalan kaki puluhan kilometer. Ia tidak punya tujuan lain. Hanya ada satu tempat yang terus ditarik oleh sisa-sisa ingatannya, rumah masa kecilnya. Ia tiba di depan gerbang besar kediaman Handoko saat sore hari. Catnya masih baru, tamannya lebih rimbun dan terawat sempurna. Segalanya tampak sama, namun berbeda. Di pilar gerbang, plakat kuningan yang dulu bertuliskan namanya kini telah berganti. Wisma Aryo Lestari Handoko, markas utama yayasan. Ia berdiri di seberang jalan, pria tua yang tampak seperti gelandangan, memandangi benteng kemegahan yang pernah menjadi miliknya. Kemudian, gerbang itu terbuka pelan. Bukan untuknya. Sebuah mobil hitam mengilap keluar, dan di belakangnya, Rangga melihat pemandangan di taman dalam. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang rindang, Nenek Lestari sedang duduk di kursi rodanya, menikmati senja. Di sampingnya, Tiara sedang berjongkok, menyuapkan sepotong kue. Leo berdiri di belakang kursi roda. Tangannya bertumpu di pegangan, siap mendorong. Pemandangan itu begitu tenang, begitu utuh. Seorang satpam yang berjaga di pos melihat Rangga yang berdiri mematung terlalu lama. Satpam muda itu menghampirinya. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu? Cari siapa?" Rangga tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Saat itulah, Nenek Lestari, seolah merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya yang rentah. Matanya, yang masih tajam, menatap lurus menyeberangi taman, menembus pagar, dan bertemu dengan mata Rangga. Hanya sedetik, tidak ada keterkejutan di wajah Lestari. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak juga ada odium atau ampunan.
Yang Rangga lihat di mata ibunya hanyalah tatapan kosong. Tatapan yang ia berikan pada sehelai daun kering yang jatuh di jalan. Sesuatu yang pernah ada, namun kini tidak lagi bermakna. Sesuatu yang sudah selesai. Lestari lalu memalingkan wajahnya kembali ke arah Tiara, tersenyum, dan menerima suapan kue berikutnya. Dunia Rangga runtuh di tempatnya berdiri. Penjara bukanlah hukuman terberatnya. Diusir dari rumah bukanlah hukuman terberatnya. Hukuman terberatnya adalah ini, menjadi tidak ada. Menjadi orang asing bagi ibunya sendiri. Satpam itu menyentuh bahunya. Pak! Rangga terlonjak. Ia menunduk, menatap sepatunya yang sobek. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik. Ia berjalan menjauh dari rumah itu, dari kehidupan itu, dari masa lalu yang tidak lagi mengakuinya. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan raya yang bising, dan perlahan-lahan menghilang di telan keramaian senja. Di taman, Lestari menyesap tehnya. Hidupnya damai. Keadilan telah tuntas. Pria di seberang jalan itu telah berbalik dan kini melangkah gontai. Sosoknya yang bungkuk dan kalah perlahan-lahan ditelan oleh keramaian pejalan kaki di trotoar. Lestari memperhatikannya pergi tanpa sedikit pun gejolak di hatinya. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa. Yang ada hanyalah kehampaan, pengakuan diam-diam bahwa bab itu telah selesai, dan buku itu telah ditutup begitu lama sehingga sampulnya pun telah berdebu. Ia seperti melihat selembar foto tua dari seseorang yang pernah ia kenal di kehidupan yang lain. Sebuah relik. Pria itu, Rangga, adalah hantu dari masa lalu yang secara kebetulan melintasi masa kininya yang cerah. Sebuah bayangan sekilas yang tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyentuh atau melukainya. Nenek lihat apa? Suara Tiara yang lembut membawanya kembali sepenuhnya ke masa kini. Cucu perempuannya itu menatapnya dengan sedikit kekhawatiran. Alisnya bertaut. Tangan Tiara yang sedang memegang garpu kecil berisi kue terhenti di udara. Lestari tersenyum. Senyumnya tulus dan hangat. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan menepuk pelan pipi Tiara. Tidak lihat apa-apa, sayang. Hanya teringat sesuatu yang sudah lama sekali. Ayo, kuenya enak sekali. Ia membuka mulutnya dan menerima suapan kue itu. Rasa manis bolu pandan dan gurihnya kelapa parut memenuhi mulutnya. Sederhana dan nyata. Jauh lebih nyata daripada bayangan pria di seberang jalan tadi. Leo, yang berdiri tegap di belakangnya, sedikit membungkukkan badannya. Nenek yakin? Nenek terlihat jauh tadi. Lestari mendongak menatap cucu laki-lakinya. Pria muda yang brilian namun tetap memiliki kepekaan yang luar biasa. Mata jernih yang dulu menyelamatkan hidupnya itu kini menatapnya dengan penuh kasih sayang. Nenek hanya sedang berpikir, kata Lestari pelan. Dulu sekali, kakekmu, Aryo, pernah berkata padaku. Dia bilang, Lestari, setiap pilihan yang kita buat adalah sebutir benih. Kamu tidak bisa menanam benih ilalang dan berharap panen padi. Kakekmu selalu benar. Tiara dan Leo saling berpandangan, memahami makna di balik kata-kata itu tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Mereka berdua tahu siapa yang baru saja dilihat nenek mereka. Bertahun-tahun lalu, Pak Damar pernah menceritakan kepada mereka secara garis besar apa yang terjadi, sebagai pelajaran hidup, agar mereka mengerti mengapa fondasi hidup mereka dibangun di atas ketegasan, bukan sekadar kekayaan. Benih yang ditanam pria itu, sudah lama ia tanam, lanjut Lestari, suaranya lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri. Dia menanam keserakahan, kelemahan, dan pengkhianatan. Dan sekarang dia hanya sedang memanen apa yang dia tanam. Itu bukan karma. Itu bukan hukuman ilahi. Itu hanyalah pertanian. Sayang, itu adalah hasil panen yang logis. Ia tertawa kecil. Tawa renta yang terdengar seperti gemerisik daun kering. Dan lihat panen kita. Ia meraih tangan Tiara dengan tangan kirinya dan tangan Leo dengan tangan kanannya. Tangan mereka begitu hangat, kuat, dan penuh kehidupan. Benih yang kakekmu dan nenek tanam, benih integritas, kerja keras, dan cinta, lihat hasilnya. Kalian berdua. Yayasan itu.
Semua anak-anak yang bisa sekolah karenanya. Panen kita jauh lebih berlimpah. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka bertiga di taman senja itu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang masa lalu. Pria di seberang jalan itu telah sepenuhnya menguap dari pikiran mereka, tergantikan oleh realitas yang jauh lebih penting. Jadi, Tiara, kata Lestari, nadanya berubah menjadi lebih bersemangat, kembali menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kasus pro bono yang sedang kamu tangani untuk yayasan? Tanah sengketa milik para petani di desa itu? Apa kita sudah menang? Tiara tersenyum. Matanya berbinar. Hampir. Nek, pengadilan tinggi baru saja mengabulkan banding kita. Bukti baru yang kita ajukan sangat kuat. Pengembang itu tidak bisa mengelak lagi. Minggu depan harusnya sudah ada putusan akhir. Para petani itu akan mendapatkan hak mereka kembali. Bagus. Bagus sekali. Seru Lestari, matanya bersinar. Dan kamu, Leo, program beasiswa teknologimu? Sudah berapa anak yang mendaftar untuk tahun ini? Leo mengeluarkan tablet tipis dari dalam saku jasnya. Target kita 50 anak. Nek, tapi sampai penutupan kemarin, yang mendaftar dan lolos kualifikasi awal ada 127 anak dari 17 provinsi. Semuanya brilian. Sepertinya kita harus menambah anggaran. Lestari tertawa lepas. Tawa yang penuh kebahagiaan. Tambah. Tentu saja kita tambah. Cari cara. Potong anggaran yang tidak perlu. Anak-anak itu adalah masa depan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan satu pun dari mereka. Matahari kini hampir sepenuhnya tenggelam. Udara sore mulai terasa dingin. Baiklah, Ratu, kata Leo sambil tersenyum. Ia menepuk pelan bahu neneknya. Waktunya masuk ke dalam. Angin malam tidak baik untukmu. Tiara sudah menyiapkan sup ayam jahe kesukaan nenek. Ah, kalian terlalu memanjakanku, gerutu Lestari pura-pura, meskipun wajahnya berseri-seri. Leo mulai mendorong kursi roda itu pelan, menyusuri jalan setapak di taman yang remang-remang diterangi lampu. Tiara berjalan di sampingnya, menggenggam tangan neneknya yang bebas. Mereka bertiga bergerak menuju rumah yang terang benderang, dipenuhi kehangatan dan aroma masakan rumahan. Di dalam, tawa mereka terdengar, diselingi perdebatan ringan tentang anggaran yayasan dan rencana akhir pekan. Di luar gerbang, jalanan kini telah gelap, dan di trotoar seberang, tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Hanya malam yang dingin dan sepi. Seolah-olah, memang tidak pernah ada siapapun di sana. Kisah nenek Lestari benar-benar telah selesai. Ia telah memenangkan segalanya, bukan dengan merebut kembali apa yang hilang, tetapi dengan membangun sesuatu yang baru dan jauh lebih berharga. Beberapa bulan kemudian, di pagi yang cerah, mobil yang dikemudikan oleh Leo tidak berhenti di depan gedung kantor yang megah atau firma hukum yang mewah. Mobil itu menepi di depan sebuah bangunan sederhana namun sangat bersih dan rapi di sebuah pemukiman padat penduduk. Di atas pintunya, tergantung sebuah papan nama, Klinik Harapan Sehat, Dr. Anindita Gita. Tiara turun lebih dulu, dengan sigap membuka pintu untuk nenek Lestari dan membantu memindahkannya ke kursi roda. Leo mengeluarkan sebuah keranjang buah besar dari bagasi. Mereka tidak datang sebagai dewan yayasan, mereka datang sebagai keluarga. Begitu mereka masuk, seorang wanita muda berusia akhir 20-an, mengenakan jas dokter putih bersih, langsung menyambut mereka dengan senyum yang begitu tulus hingga matanya menyipit. Nenek Lestari, Mbak Tiara, Mas Leo, selamat datang. Saya tidak menyangka kalian benar-benar akan datang ke gubuk saya. Gita, jangan panggil gubuk. Ini istana, kata Lestari sambil tersenyum. Matanya memandang berkeliling ke ruang tunggu yang kecil namun tertata apik, dipenuhi poster-poster edukasi kesehatan. Gita adalah salah satu dari angkatan pertama penerima beasiswa penuh Yayasan Aryo Handoko. Ia adalah putri seorang pemulung yang memiliki mimpi menjadi dokter. Yayasan tidak hanya membiayai kuliah kedokterannya yang mahal, tetapi Tiara juga secara pribadi membimbingnya, dan Lestari memberinya pelajaran tentang manajemen dan integritas. Lihat ini, Nek, kata Gita dengan bangga, menunjuk ke sebuah ruangan kecil yang berisi tempat tidur periksa dan peralatan medis dasar.
Berkat dukungan Yayasan Bulan Lalu untuk alat-alat, saya sekarang bisa melayani hampir 50 pasien sehari. Ibu-ibu hamil dan anak-anak tidak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit besar hanya untuk cek rutin. Saat mereka sedang berbicara, seorang ibu muda masuk sambil menggendong bayi yang menangis. Gita langsung beralih profesional. Sebentar ya, Nek. Lestari, Tiara, dan Leo duduk diam di sudut, mengamati. Mereka menyaksikan bagaimana Gita menangani pasiennya dengan kelembutan dan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak hanya memberikan obat, tetapi juga meluangkan waktu untuk mengedukasi sang ibu tentang gizi dan kebersihan. Tidak ada jejak kesombongan dalam dirinya. Yang ada hanya pengabdian murni. Lestari menoleh pada Tiara, dan mereka berbagi senyuman penuh makna. Setelah pasien itu pergi, Gita kembali menghampiri mereka. Maaf, Nek, selalu begini. Justru ini yang ingin Nenek lihat, kata Lestari. Suaranya sedikit serak karena haru. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Gita. Kakek Aryo dulu selalu bilang, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang bisa kembali melayani orang lain. Melihatmu hari ini, Nenek merasa kami adalah orang terkaya di dunia. Gita menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan pernah bisa membalas budi Nenek dan Mbak Tiara. Kamu sudah membalasnya, Nak, sahut Tiara lembut. Bukan kepada kami, tapi kepada mereka. Ia menunjuk ke arah ruang tunggu, di mana dua orang lansia sudah menunggu giliran untuk diperiksa. Kamu meneruskan benih kebaikan itu. Itulah balasan yang paling sempurna. Saat mereka pamit pulang, Lestari meminta Leo untuk menghentikan mobil sebentar tidak jauh dari klinik. Ia memandang kembali ke papan nama sederhana itu. Panen, bisik Lestari pelan. Benar, Nek, sahut Leo dari balik kemudi. Panen yang sesungguhnya. Lestari memejamkan matanya sejenak, merasakan kehangatan matahari pagi di wajahnya yang keriput. Pria di seberang jalan tempo hari itu, putranya, telah memilih untuk menanam ilalang keserakahan dan kini menuai kehampaan. Sedangkan dia memilih untuk menanam benih harapan di tanah yang subur seperti hati Gita. Dan kini, panennya adalah kehidupan, kesehatan, dan masa depan bagi ratusan orang yang bahkan tidak ia kenal. Ini adalah pembalasan dendam terbaik. Bukan dengan menghancurkan musuhnya, tetapi dengan membangun sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih abadi daripada yang pernah bisa diimpikan oleh keserakahan mereka. Ayo jalan, Leo, kata Lestari. Matanya kembali terbuka, menatap lurus ke depan. Masih banyak benih yang harus kita tanam. Di kantor hukumnya yang modern dan sibuk, Tiara Handoko sedang meninjau tumpukan proposal aplikasi dana usaha kecil dari Yayasan Aryo Handoko. Ini adalah program baru yang ia gagas bersama Leo, Modal Integritas. Sebuah program yang tidak hanya memberikan pinjaman lunak, tetapi juga pendampingan hukum dan bisnis bagi wirausahawan perempuan yang memiliki rekam jejak yang jujur. Sebagian besar proposal tampak standar, butik pakaian, kedai kopi, salon kecantikan. Namun, satu proposal membuatnya berhenti. Nama pemohonnya adalah Amara, seorang janda muda dengan satu anak. Ia meminta modal untuk sebuah usaha catering rumahan. Yang membuat Tiara tertegun bukanlah angka yang diminta, melainkan bagian esai personal di halaman terakhir. Amara menulis, "Saya tidak punya agunan berupa rumah atau tanah. Satu-satunya agunan saya adalah 200 resep masakan orisinal yang saya ciptakan selama 10 tahun terakhir. Resep-resep inilah yang saya gunakan untuk membangun restoran, Gria Rasa, dari sebuah warung tenda hingga menjadi terkenal. Sayangnya, saya terlalu percaya. Restoran itu didirikan atas nama tunangan saya. Bulan lalu, setelah ia diam-diam mendaftarkan semua resep saya atas namanya, ia membatalkan pernikahan kami, mengusir saya dari restoran, dan menggantikan posisi saya dengan manajer baru yang juga kekasih barunya. Saya pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan dan buku catatan resep saya. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa membangunnya lagi dari nol, dengan cara yang jujur." Tiara membaca paragraf itu 2 kali. Tangannya terkepal erat.
Ini bukan sekadar proposal bisnis. Ini adalah gema dari kisah neneknya. Kisah pengkhianatan, keserakahan, dan seorang wanita yang diremehkan. Ia mengangkat telepon dan menekan nomor asistennya. Sari, tolong batalkan semua janji temuku setelah jam makan siang. Hubungi pemohon proposal nomor 247, Amara. Undang dia untuk bertemu denganku di sini pukul 2 siang ini juga. Dan tolong, panggilkan juga 2 pengacara litigasi terbaik kita untuk bergabung dalam pertemuan itu. Pukul 2 siang, Amara duduk dengan gugup di seberang meja mahoni Tiara. Ia tampak lelah tetapi matanya memancarkan keteguhan. Ibu Amara, Tiara memulai dengan senyum yang tenang namun tajam. Proposal Anda sedikit bermasalah bagi kami. Wajah Amara langsung pucat. Maaf, Bu Tiara. Apakah ada yang kurang? Saya bisa perbaiki. Ya, potong Tiara. Permintaan modal Anda terlalu kecil. Amara tertegun. Maksud Ibu. Tiara mencondongkan tubuhnya ke depan. Yayasan kami tidak tertarik mendanai usaha catering rumahan Anda. Amara menunduk. Bahunya merosot. Ia sudah siap untuk pergi. Kami tertarik untuk mendanai pembangunan restoran baru Anda. Lanjut Tiara. Restoran yang jauh lebih besar dan lebih baik dari Gria Rasa. Tapi ada syaratnya. Amara mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Syaratnya, kata Tiara sambil memberi isyarat pada 2 pengacara di sampingnya untuk maju, adalah Anda mengizinkan tim hukum kami untuk mewakili Anda. Kami tidak akan membiarkan mantan tunangan Anda lolos begitu saja setelah mencuri properti intelektual Anda. Resep-resep itu adalah aset Anda. Kami akan menuntutnya atas setiap rupiah yang ia hasilkan dari resep curian itu. Tiara berdiri dan berjalan ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit. Nenek saya pernah berkata, ujar Tiara. Suaranya kini dipenuhi keyakinan yang diwarisinya dari Lestari. Kita tidak bisa menanam ilalang dan berharap panen padi. Mantan tunangan Anda telah menanam ilalang. Sudah waktunya kita pastikan dia hanya memanen itu. Ia berbalik dan tersenyum pada Amara. Jadi, bagaimana, Ibu Amara? Apakah Anda siap untuk memanen padi Anda kembali? Kali ini, dengan cara yang benar dan dilindungi oleh hukum. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Amara. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata seorang pejuang yang baru saja menemukan sekutu terkuatnya. Lingkaran itu terus berlanjut. Warisan Lestari kini telah berevolusi. Dari pembalasan pribadi, menjadi sebuah mesin keadilan yang sistematis, yang mencari dan memberdayakan mereka yang telah dikhianati. Panennya semakin melimpah.